Kelabang Songo adalah biang maraknya musik daul di kota Probolinggo. Sebab, Kelabang Songo adalah kelompok musik daul pertama yang eksis di kota Probolinggo. Tokoh pendiri daul Kelabang Songo, yaitu Ariman, telah tutup usia. Tetapi, Kelabang Songo masih tetap eksis di bawah kepemimpinan Putri Ariman, yaitu Yosefi Tea. Selasa malam 28 September 2021, Tada Today TV mengunjungi markas daul Kelabang Songo di Jalan Ikan Kerapu, Gang 1 nomor 4, RT 1, RW 9, Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo. Yosefi Tea bersama para personel Kelabang Songo yang malam itu kompak mengenakan kaos seragam warna merah dan warga setempat menyambut dengan ramah. Yosefi Tea menceritakan, Kelabang Songo didirikan oleh mendiang bapaknya mulai tahun 2007. Menurut Yosefi yang kini berusia 27 tahun menuturkan, kelompok musik yang dibentuk bapaknya dulu tidak langsung jadi daul Kelabang Songo. Mula-mula hanya kelompok patrol untuk Siskamling. Dengan tujuan awal untuk Siskamling dan membangunkan orang santap sahur saat Ramadan, kelompok itu dibelikan peralatan patrol dari Jember. Dari semula patrol, lalu berkembang menjadi kelompok daul. Asal mula musik kami berdiri pada tahun 2007 berawal dari Siskamling tingkat RW di RW 9, yaitu dengan tujuan ronda malam satu, juga membangunkan warga untuk bersahur di situ. Lalu dengan swadaya kami ingin bagaimana sih dengan musik, dengan alat yang sederhana sehingga mencapai seperti ini. Awalnya tidak seperti ini, jadi kita ambil satu persatu. Awalnya hanya cuma alat ini aja, kita ambil dari Jember dengan nominalnya 7 juta pada waktu itu, pada tahun 2007. Terus berkembang lain-lain. Mengapa bernama Kelabang Songo? Menurut Yosefi, nama ini adalah makna filosofinya. Kelabang memiliki 1000 kaki yang menggambarkan banyaknya orang yang mendorong kereta. Sedangkan Songo merupakan domisili markas Kelabang Songo yang berlokasi di RW 9. Asal nama Kelabang Songo, yang kelabang itu kan berarti kan kakinya banyak ya Mbak ya, kakinya banyak. Terus di situ juga kakinya 1000. Kelabang kan didorong orang banyak nih. Nah, dari situ Songo kita berdomisili di RT 1 RW 9 Kelurahan Mangunharjo. Itu asal mula kami jadi Kelabang Songo. Awalnya, Kelabang Songo memiliki 15 anggota yang terdiri dari anak-anak muda dan bapak-bapak RT 1 RW 9. Tetapi sekarang sudah bertambah menjadi 35 anggota yang terdiri dari pemusik, 2 vokalis, kru sound system, dan pendorong. Rata-rata mereka adalah pelajar sekolah dasar sampai pekerja. Kelabang Songo tidak pernah merekrut anggota. Jika anak-anak muda yang ingin bergabung, Kelabang Songo siap menampung. Jika diminta tampil dengan penari, maka kelompok Kelabang Songo akan berkolaborasi dengan sanggar tari yang ada di kota Probolinggo, yaitu Binatari Bayu Kencana dan Panji Laras. Ini dari kru kami kurang lebih 35 orang. Di situ sekaligus ada kru penabuh, penyanyi 2 vokalnya 2, terus untuk sound system dan pendorong. Situ sudah kurang lebih 35. Kita juga sering menjadi perwakilan kota Probolinggo untuk penampilan ketika acara Apeksi di Banyuwangi, terus kegiatan di Lumajang, Kediri, Ponorogo. Pasti kami yang berangkat seperti itu. Tidak lain biasanya kita bekerja sama dengan penari. Tidak lain ya dari Sanggar Kota Probolinggo, dari Bapak Penny Priyono, Sanggar Binatari Bayu Kencana, terus dari Sanggar Panji Laras, Ibu Muji Rahayu. Bahkan kita pernah kolaborasi dengan siswi SMK Negeri 9 Surabaya seni tari. Di situ kita tampil di Ponorogo, kalau nggak salah kegiatannya Hari Jadi Kota Probolinggo. Hari Jadi Kota Ponorogo di situ. Ya. Jadi penampilannya di situ kami ambil tari kiprah, tari Giglipang pada saat itu, iya. Menurut Yosefi, di fase awal menjadi kelompok daul, ada orang Madura yang didatangkan khusus untuk mengajarkan pola daul Madura. Setelah itu,
Klabang Songo mengembangkan sendiri karakter Daul ala Probolinggo. Karakter itu kemudian diajarkan kepada generasi penerus atau orang-orang yang baru bergabung. Proses itu berlanjut dari kelompok dengan alat patroli seharga 7 juta rupiah, berkembang sampai sekarang menjadi Klabang Songo seperti sekarang. Kita bermula dari musik patrol, dari kentongan yang dari bambu itu. Terus sempat sih kita berkaca, ya memang berkaca kepada Madura, bahwasannya Probolinggo ini belum punya yang seperti ini. Nah, bagaimana bisakah kami mengungkapkan yang tidak sama, punya ciri khas sendiri yang khusus untuk kota Probolinggo, seperti itu. Sempat nggak sampai mendatangkan orang dari Madura? Pada saat itu sempat mendatangkan, tapi hanya beberapa saja. Maksudnya tidak lama di sini, hanya sepintas mas, untuk awal aja. Jadi mungkin karakteristik dari yang sana itu bagaimana. Tapi sepertinya yang kami ambil kalau dari Madura itu musiknya kan lebih ke ada trompetnya. Nah, kalau kami sih nggak ambil di situ karena kita khusus untuk musik tradisi. Otomatis kan kalau trompet tidak masuk di musik tradisi nih mas. Seron, kalau seron musik tradisi, trompet yang kami masuk. Soal kereta Klabang Songo, menurut Yosefi tidak langsung besar seperti sekarang. Mulanya, kereta yang dipakai dulu masih hanya gerobak dengan kerangka mobil pickup. Lalu seiring semakin seringnya dapat undangan tampil, Klabang Songo akhirnya sekarang bisa memiliki kereta dengan panjang 12 meter dan lebar 6 meter. Sedangkan untuk kepala keretanya dipilih barong, agar terlihat lebih garang. Dulu dari 2007 sampai ke sekarang, tidak langsung disulap menjadi Klabang Songo yang sangat besar, ukurannya 6, lebar 6, panjangnya kurang lebih 12 meter. Tidak langsung menyulap seperti itu. Jadi awalnya kita pakai gerobak dulu. Malah sempat ketika kita mengikuti kegiatan di kota Probolinggo, itu banyak lepas karena kita pakai gerobak. Nah, dari situ kita dapat tanggapan dari pemerintah kota Probolinggo karena pada saat itu yang berdiri pertama kali adalah grup Klabang Songo di kota Probolinggo. Nah, pada akhirnya kami istilahnya swadaya bagaimana caranya yang awal dari kerangka pickup yang ukurannya cukup kecil kita panjangkan seperti itu. Di keretanya itu kan ada itunya mbak ya, ikonnya gitu ya mbak, ya itu apa? Pakai ikon apa? Ini Klabang Songo ini? Pakai barong. Pakai barong ya. Itu milihnya itu, oh ini bagus, ini dah apa ada hal tertentu yang membuat kelompok Klabang Songo ini milih barong itu? Sebetulnya tidak mbak, karena dari segi itu kita lihat biar tajam aja sih, biar kelihatan istilahnya lebih kereng. Klabang Songo sudah memiliki banyak lagu, ciptaan sendiri maupun aransemen sendiri lagu lain. Ada 5 lagu ciptaan sendiri yang sering dibawakan Klabang Songo untuk acara-acara yang didatanginya. 3 diantaranya ialah lagu Bestari Probolinggo, Semi Pro, dan Petik Laut. Menurut Agus, vokalis sekaligus pencipta lagu di Klabang Songo, lagu Bestari Probolinggo bercerita tentang kota Probolinggo. Jadi, lagu ini biasa ditampilkan dalam berbagai event. Semi Pro bercerita tentang event seminggu di kota Probolinggo yang rutin digelar Pemkot Probolinggo. Sedangkan Petik Laut merupakan lagu yang biasa ditampilkan di kegiatan tahunan Petik Laut. Kalau musik mbak, ini ada musik buatan sendiri apa semua aransemen? Ya, jadi gini, memang awalnya dulu banyak yang musik sendiri, kita ciptakan sendiri. Banyak yang kita ciptakan khususnya untuk kota Probolinggo seperti Bestari di situ, karena kita pastikan dipakai untuk acara ke luar kota. Nah, kita istilahnya musik andalannya kita tunjukkan Bestari. Kenapa di situ arti dari lagunya itu menceritakan terkait kota Probolinggo. Tidak lain ya juga ada aransemen yang lagu-lagu modern, lagu-lagu baru yang disenangi anak muda seperti itu. Dia juga lagu sholawat. Kalau yang lagu buatan sendiri kira-kira ada berapa lagu?
kurang lebih ada 5. Bisa disebutkan 5 tadi apa aja? Probolinggo Bestari, semi pro terus batik laut. Ciri khas dari Kelabang Songo ada pada perkusi, warna musik, dan syairnya. Warga Probolinggo tidak semuanya orang Madura. Jadi, Kelabang Songo memilih banyak lagu campur sari dan Jawa agar dapat lebih diterima oleh warga Probolinggo. Jadi, musik daul Kelabang Songo tidak total Madura. Kita jujur saja, musik kayak ini kan awalnya kan dari Madura, Mas. Madura ya kayak gitulah. Kalau kita kan agak lain, kan di sana itu dengar lagu Madura. Kalau kita karena ini Probolinggo, masyarakatnya bukan Madura semua, jadi pendalumnya Pak ya. Jadi lagu-lagunya tuh ya campur sari dari Jawa ya Indonesia, bisa diterima masyarakat. Saya nggak non Madura semua kan dari sini kan. Kalau Madura ya, berarti bedanya di situ, warna musik, warna syair termasuk lagu yang dinyanyi. Kelompok daul Kelabang Songo juga memiliki vokalis wanita bernama Nindi. Wanita 30 tahun ini juga seorang penyanyi dangdut. Awalnya, Nindi hanya ikut-ikutan latihan rutin Kelabang Songo. Lalu, karena Kelabang Songo membutuhkan vokalis, akhirnya Nindi memutuskan untuk ikut bergabung. Nindi mengakui butuh penyesuaian dari menyanyi dangdut ke musik daul. Tetapi, fase penyesuaiannya sudah dia lewati. Awal mulanya yaitu dari latihan-latihan itu kumpul sama anak-anak, ya terus ada job nyoba sama digabungkan. Kesulitannya kan kalau ke dangdut kan musiknya kan apa ya? Iya, enggak, maksudnya itu kalau apa ya? Kayak ketahuan anunya lah, nada-nadanya kan sudah, kalau sini kan harus lain, kayak nada-nadanya gitu, enggak sama. Sebagai kelompok musik daul pertama yang ada di kota Probolinggo, Kelabang Songo seperti menjadi nama jenis musik. Setiap melihat ada kesenian serupa musik daul di Probolinggo, orang banyak menyebutnya nonton Kelabang Songo. Ini menandakan begitu kuatnya citra yang telah dimiliki kelompok Kelabang Songo. Tak salah bila sejumlah kelompok musik daul di kota Probolinggo berdiri juga karena ingin bisa seperti Kelabang Songo. Namun karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, Kelabang Songo tidak tampil sama sekali. Tujuannya agar pihak penyelenggara dan Kelabang Songo sama-sama terjaga. Sebab selama pandemi, memang kegiatan yang mendatangkan kerumunan massa masih tidak diperkenankan digelar agar tidak menjadi media penularan COVID-19. Karena gini, sekarang sudah banyak musik daul di kota Probolinggo selain Kelabang Songo, tapi banyak masyarakat menyampaikan yaitu Kelabang Songo. Musik kelompok lain yang tampil itu Kelabang Songo, padahal di situ kami tidak tampil. Apalagi di era pandemi ini kami sangat vakum, hampir 2 tahun terus terang aja kita tidak tampil di luar. Nah, di situ ada salah satu media menyebutkan bahwasannya terjadi kehilangan sepeda motor karena melihat kesenian Kelabang Songo. Saya sempat di situ sedikit meminta kepada wartawan untuk merevisi bahwasannya kita pada saat itu tidak tampil karena masa pandemi. Kita juga tidak menerima tanggapan kecuali tuan rumah itu sudah memegang izin dari pemerintah. Kami siap tampil karena apa resikonya? Satu, kasihan kepada tuan rumah. Yang kedua, juga kita menjaga nama baik kami sendiri. Seperti itu. Banyak sekali, sering sekali. Bahkan di undangan yang tersebar itu bunyinya Kelabang Songo. Padahal di situ kami tidak sedang tampil. Orang masyarakat yang bilang, oh ya di sana ada Kelabang Songo, di sini ada Kelabang Songo. Ya mungkin banyak masyarakat karena awalnya yang muncul pertama kali Kelabang Songo, pada akhirnya yang lain mengikut Kelabang Songo. Walau menjadi kelompok daul yang pertama ada di Probolinggo, Kelabang Songo tetap menyambut baik munculnya kelompok-kelompok daul yang baru. Menurut Yosefi, kelompok daul yang baru berdiri di Probolinggo tentu sama-sama memiliki tujuan baik untuk Probolinggo. Kita senang di situ, tidak merasa tersaingi, tidak. Karena setidaknya
kita bersaing apa sih, bersaing sehat kan gitu, bahwasannya sama-sama mampu, tujuannya untuk Kota Probolinggo seperti itu. Soal pengalaman tampil, Kelabang Songo tidak perlu diragukan. Kelabang Songo sering diundang tampil mengisi kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemkot Probolinggo. Selain itu, Kelabang Songo kerap dikirim sebagai delegasi kesenian Kota Probolinggo yang ditampilkan di acara Hari Jadi Daerah-Daerah dari Banyuwangi sampai Jogja. Selain itu, Kelabang Songo kerap dikirim sebagai delegasi kesenian Kota Probolinggo yang ditampilkan di acara Hari Jadi Daerah-Daerah dari Banyuwangi sampai Yogyakarta. Sedangkan salah satu pengalaman Kelabang Songo yang berkesan ialah ketika tampil di panggung Semarak Indosiar dalam acara Semipro. Kalau dari awal kita memang seringnya diajak oleh pemerintah Kota Probolinggo untuk mewakili keluar kota. Terus selain itu kami juga ya acara konten, acara taman seperti itu, dan kegiatan Semipro, opening Semipro seperti itu. Kemarin kita sempat juga terakhir itu nggak terakhir sih, kegiatan panggung gembira Indosiar Jalun-alun Kota Semarak Indosiar. Kita nasional itu. Indosiar langsung ya. Iya, membuka Semipro waktu itu. Iya, Alun juga. iya, Jalun-alun bareng. Ya sedikit ini sih bangga sebetulnya, karena di situ Kelabang Songo yang memang istilahnya gerobak bisa dinaiki artis ibu kota. Gitu kan ya. Kemarin tuh kalau nggak salah Cirayu, terus Jessica, Raffi ya? Oh, Indra Bekti. Samping sama Bapak Wakil dan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tanggapan yang di luar kota itu udah sampai mana aja? Yang paling jauh ini Paling timur Banyuwangi, paling barat Jogja. Jogja. Paling barat Jogja, paling timur Banyuwangi, Pak. Selanjutnya, Yosefi berharap musik tradisi di Kota Probolinggo tetap berkembang, supaya tetap ada dan musik tradisi semakin disukai anak-anak muda. Khususnya kami dari Kelabang Songo, bagaimana kita tetap berkembang di musik tradisi, tidak lain supaya apa nih? Tetap ada. Karena musik tradisi itu kan sulit digemari oleh kalangan muda, karena biasanya kalangan muda itu lebih ke barat-baratan, lebih suka ke modern. Kalau seperti ini kami lihat mungkin muda, pegangannya satu, tapi di situ kan ada seni yang muncul ya terkait pukulannya atau cara mainnya, menguri-uri musik tradisi lah Mbak. Menguri-uri budaya Jawi. Laporan Agatha Trizania Anissa dan tim Tada Today TV.